Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masuk dalam perenungan kita pada hari ini, masih tetap ibadah di rumah masing-masing. Di dalam perenungan kita ini, firman Tuhan dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 memberikan judul dipulihkan oleh Roh Kudus. Yang menjadi menarik ialah di saat kita membaca perenungan ini, di mana judulnya ditulis dalam Alkitab Hari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita mendengar dan juga membaca kalimat ataupun kata Hari Tuhan, maka kita pun akan bersama-sama merasakan takut dan juga yang muncul dalam pikiran kita kengerian. Hari Tuhan yang digambarkan oleh Yoel sudah cukup jelas tertulis di Yoel pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang dimana kita boleh baca kemarin ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hari Tuhan digambarkan dengan wabah ataupun tulah belalang yang dialami oleh bangsa Israel. Persoalannya ialah mengapa sampai terjadi Hari Tuhan itu? Di saat orang tidak menurut ataupun tidak tunduk dalam aturan, maka yang berbicara ialah sanksi dari aturan tersebut atau hukuman. Di saat hukuman itu mulai diturunkan, bukan berarti tidak adanya perhatian ataupun tidak lagi ada rasa sayang. Tidak, hukuman ada karena diinginkan hidup yang teratur. Karena di dalamnya juga ada rasa sayang dan juga ada rasa ataupun rindu untuk keteraturan itu timbul di dalam ruang kehidupan tiap-tiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat bangsa Israel mengalami wabah belalang, yang mereka rasakan ialah penderitaan, yang mereka rasakan ialah ketidakberdayaan. Mengapa demikian? Karena segala hasil yang boleh mereka tanam semuanya tidak ada gunanya atau mengalami kesia-siaan. Sungguh tragis, bukan? Ya, itulah yang dialami bangsa ataupun anak yang dikasihi Tuhan apabila ia tidak menurut ataupun tidak taat pada aturan. Apa sih yang menyebabkan mereka tidak menurut atau tidak tunduk? Karena mereka sudah jauh dari yang dikehendaki Tuhan atau dari kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menginginkan mereka untuk tetap setia, untuk tetap beribadah kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka malah sibuk, bangsa Israel malah sibuk memperkaya dirinya sendiri. Apakah Allah meninggalkan mereka begitu saja? Tidak. Allah tetap membuka hati dan juga Allah tetap mengasihi mereka dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, untuk tidak lagi mengulang kesalahan mereka. Bertobat berarti berbalik kepada Allah. Berbalik kepada Allah berarti mau untuk berubah. Manusia mengalami perubahan dalam ruang kehidupannya, itu sungguh luar biasa. Tetapi mari kita lihat, di balik perubahan itu ada kuasa Tuhan yang boleh bekerja. Mengapa saya sampaikan ada kuasa Tuhan yang boleh bekerja? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bukankah kita sebagai manusia mudah sekali atau gampang tergoda oleh hawa nafsu? Hawa nafsu yang digambarkan di sini ialah hawa nafsu yang mementingkan diri sendiri, yang acuh tahu dengan orang lain. Sedangkan Tuhan Allah menginginkan kita untuk peduli satu dengan yang lainnya,
untuk saling menolong satu dengan yang lainnya, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka yang saya ingin sampaikan, apabila tiap pribadi berubah, itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi perubahan tersebut berasal dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pribadi manusia tersebut. Berubah untuk menjadi lebih baik. Maka SBU atau Sabda Bina Umat ataupun Sabda Gunadharma Krida memberikan judul dipulihkan oleh Roh Kudus. Pemulihan terjadi itu atas kerja kasih kuasa Tuhan dalam pribadi kita. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Tuhan bekerja dalam tiap pribadi manusia yang mau datang kepadanya, datang memohon belas kasih-Nya, datang memohon pengampunan darinya. Disitulah bisa dirasakan pemulihan kuasa Roh Kudus bekerja. Roh Allah bekerja apabila kita membuka hati kita untuk mempersilahkan Tuhan Allah masuk dalam ruang hati kita dan memperbaharui kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 ingin menyampaikan bahwa telah terjadi dosa massal, dosa yang dilakukan oleh seluruh bangsa Israel, tidak memandang usia. Segala tiap pribadi melakukan kesalahan. Tapi pada saat kita membaca firman Tuhan ini dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari Tuhan. Demikianlah kasih kuasa Tuhan boleh bekerja pada tiap pribadi yang mau datang kepadanya. Dan saat ini, masih maukah kita datang kepada Tuhan di dalam ruang keadaan kita yang sedemikian rupa yang boleh kita alami saat ini? Saya pastikan Bapak Ibu akan terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan terus berkeyakinan bahwa di dalam pandemik ini, Tuhan masih terus memberikan belas kasih-Nya untuk memulihkan kita. Memulihkan kita melalui aturan-aturan ataupun anjuran-anjuran yang ada. Saat ini, semua berbalik kepada kita. Maukah kita berproses? Maukah kita dipulihkan oleh kasih kuasa Roh Kudus? Apabila mau, maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ikuti apa yang menjadi anjuran ataupun yang menjadi aturan dari pemerintah tersebut. Dipulihkan dalam kasih kuasa Roh Kudus. Maka datanglah di tiap-tiap doamu, di tiap-tiap ruang pergumulanmu, datanglah kepada Tuhan. Agar apa yang menjadi ruang pergumulan kita saat ini, semuanya Tuhan akan jawab. Tentu Tuhan akan jawab seturut waktunya dan menurut kehendak-Nya. Karena apa yang berasal dari Tuhan, itu semua mendatangkan kebaikan dan juga sukacita yang begitu luar biasa. Apabila kita saat ini boleh merasakan bahwa keadaan di lingkungan kita sekitarnya mengalami keadaan yang begitu luar biasa sehat dan tidak mengalami apapun, naikkan syukur kepada Tuhan. Karena apa yang boleh kita rasakan saat ini, itu pun terjadi atas belas kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaruan di masa-masa ini merupakan kasih Tuhan yang kita boleh rasakan. Apabila kita boleh mendengar setiap berita, baik dari media cetak ataupun elektronik yang terjadi, sekian banyak orang yang boleh mengalami wabah ini, yakin dan percaya di situ pun Tuhan akan memulihkan beribu-ribu orang di dalam ruang kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Masukkan segala ruang pergumulan kita di dalam kuat kuasa kasih-Nya. Yakin dan percaya kuasa Roh Kudus pun akan bekerja. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi firman Tuhan tetap tinggal diam dalam kehidupan kita. Mau diperbaharui? Tentu mau. Maka datanglah kepada Tuhan. Kuasa kasih-Nya akan terus memperbaharui kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Ambil saat teduh sejenak.